apa nih? Gagal total. Hah? Kok bayar listrik? Ngapain lu? Ngana ini dong. Lah, ngajak berantem datang-datang. Baiklah, terima tinjuku. Ah! Lumayan, menarik. Mau ya? Biar gua lebihin. Gak takut. Kalau lu mah. Gila ini. Segini doang? Mau. Gua akan pakai kostum. Oke, gua juga. Ah! Yes, smart viewers, welcome to movie Freak. Ya, sore bersama gue Nathan dan Setiawan. Dan tentunya beberapa menit ke depan kita akan bahas-bahas mengenai film-film dan Film tentunya. Itulah dia. Rianda, Apa tuh? hari ini sorry tadi gue agak telat. Soalnya Iya, gue bingung mencari pakaian untuk gue gunakan pada hari ini. Tapi akhirnya Apa tuh? setelah gue menemukan salah satu blazer ini menjadi tercerahkan sekali gue rasanya datang ke sini. Jadi moodnya naik. Semana naik itu? Hah? Semana? Lo kalau mau pasnya jangan lempar gue balik. Gue juga bingung nih. Belum nyari nih pasnya apa. Tapi gue liatnya lu ganteng nih kayak gini. Kayak gentleman banget. Iya. Ganteng dong, nyebut cewek depan gang. Oke, saya terima. Oke, rokok nih mau? Banyak. Oke. Tapi gue juga dilihat-lihat kalau lu kan mirip? gerai gini nih. Iya. Gue juga tadi emang milih-milih baju juga. Dan Iya. akhirnya setelah gue lihat-lihat ada yang bercerah-cerah, gue berseri, gue ambil. Wah, berseri Gue nggak tuh? pakai, cukup nyaman seperti pelukan seorang ibu. Lau. kan. Waduh. Itu dia ya. Nah, ini Enak. semua kayaknya kita sama nih ya. Kayak kita sama, coba cek dulu di belakang. Sama ya. Ini dari Sama. Avi Rose. Avi Rose, terima kasih. Sudah meminjamkan, memberikan pada hari ini luar biasa ya. Jadi ini nyaman banget gitu ya. Selama episode ini kita akan Yoi, spesial. gunakan dulu. Oke. Nah, hari ini spesial seperti Avi Rose ya. Udah mau sampai kapan saya gitu terusnya. Ini hari ini spesial guys. Kenapa? Karena di sini kita akan bahas mengenai Gatot Kaca. Tapi tidak sendirian. Di sini kita akan sandingkan dengan manusia temannya. Manusia temannya? Ya, itu ada Gundala Putra Petir. Emang temannya, Tan? Ya nggak juga Nggak, sih. Tan, nggak juga. Nggak juga sih. Tapi kenapa nih kita mau sandingan nih, Tan? Nah, karena setelah kita tonton, gua dan Rianda, kita sepakat bahwa Gatot Kaca itu jawaban amannya tidak seperti yang di review orang ya, mungkin ya, yang ada di Maaf YouTube ya, ya. mungkin Dia dari pendapat kita ya gitu Iya, ya. Tapi cukup. nah, kalau misalnya mau dibanding-bandingin lagi juga sama Gundala, jadi di sini adalah konten pada hari ini kita akan bahas mengenai why is why. Waduh. Why is why, you, why me, why they, why. Quaza waza quaku quala quaza. Wah, mulu. Why Gundala is better than Gatot Kaca. Ya, banyak banget aspeknya ya. Yoi. Di sini kita nggak cuma bahas mengenai karakternya, nggak mungkin nggak cuma bahas mengenai universe-nya, tapi di sini kita akan bahas mengenai filmnya terutama ya guys. Yes, yang Jadi baru kita akan rilis kan. betul. Yoi. Kita akan bandingin filmnya ya. Yoi. Gitu. Nah, dari sini dari plotnya dulu deh, Rianda. Yes. Kalau menurut lu kayak gimana? Plotnya mungkin kita kayak ngelihatnya sih kayak ini ya, Tan ya, backstory-nya tuh yang lebih rapih di Gundala ya. Karena dijelasin sih gimana motivasi Sancaka yang akhirnya peduli terhadap lingkungan sekitar gitu, Tan. Itu benar banget. Soalnya kan di situ kelihatan banget ya kalau misalnya dia pada saat masih kecil itu dikasih tunjuk kalau misalnya orang tuanya tuh dua-duanya udah akhirnya hilang gitu kan. Iya, Gua- nggak sama yang orang satu tua. meninggal, yang satunya lagi Entah kemana. pergi entah kemana Iya, gitu kan. Nah, lalang kalau buana. Itu dia. Pas Yes. banget soalnya dulu film ini keduanya openingnya itu menceritakan masa kecilnya masing-masing. Iya, bocil dulu. Antara si Sancaka dan Yes, si Yuda Yuda. gitu kan. Nah, di situ terjelaskan, tergambar banget gitu kan. Yes. Apalagi dengan problematika yang menurut gua itu sangat umum gitu ya, bisa terjadi di antara kita. Yoi. Relate sekali begitu kan. Seakan-akan kehidupan kini ya, yang ada di hidup ini. Yoi. Dibanding maksudnya dengan dari si Gatot Kaca. Kalau Gatot Kaca kan ngomongin mengenai dewa-dewa gitu kan. Maksudnya Iya. imajinasi lah maksudnya. Berdasarkan ada kayak turunan maksudnya, apa gitu-gitu juga. Imajinasi gambaran kalau misalnya nanti menghayal ada titisan dewa lah atau Yoi. keturunan darah berhubungan gitu-gitu Ya ada kan. super power lah ya. Super Yoi. powernya dari turunan dewa. Jadi menurut gua sih kalau misalnya mau dibilang, kalau kenapa banyak banget, ini kita sedikit kasih referensi ya Oke. buat teman-teman juga di rumah. Kenapa Marvel itu banyak digandrungi oleh penonton-penonton dunia? Kenapa tuh, Yaitu Tan? karena bisa relate, karena ngomongin mengenai manusia gitu kan. Sama juga dengan universe-nya si Gundala. Jadi ini kan memang ya antar manusia aja terus ketemu villain.
Akhirnya masalahnya di situ, dan masalahnya pun berhubungan dengan kayak politik, Yes. terus berhubungan dengan Iya, pemerintahan, lingkup yang chaos lah ya. yang chaos Iya. gitu kan, masalah-masalah yang kayak ada di pasar, which is yang bisa terjadi juga di antara kita banget gitu kan ya, Rian? Betul banget. Tan. Mm-mm. Dan di sini juga kita bisa ngelihat gimana akhirnya Sancaka tuh hadir kayak yang diharapkan oleh orang-orang sekitar ya sebagai pahlawan yang kayak apa ya, susah lah kan ngelawan banyak orang yang segala macam, dan itu juga kayak kita kan lihat kalau semisal Sancaka tadi orang biasa-biasa aja nggak peduli ya kan, ketika kayak di akhir disadarin sama lingkungannya, dia lama-lama development karakternya berubah perlahan-lahan. Betul. Kan? Yes. Oh iya, kalau mau dibilang itu development karakternya itu lebih believable, Yes. lebih bisa kita relate kan, lebih bisa kita pahami entah dari karakternya ataupun pola pikirnya dibanding si Yuda gitu kan. Yuda kan, maksudnya gue juga bingung nih orang ayah ada masalah gitu kan, Yes. terus tiba-tiba pada saat ke belakang dia tuh menerimanya kalau misalnya dia keturunan Pandawa tuh ya udah kayak apalagi yang pas di adegan dia masuk datang ke Rumahnya itu ya, si profesor kan. bukan si Bukan. Dananjaya. Oh Di iya, situ iya. dijelas-jelasin gitu kan. Jadi menurut gua akan lebih mudah untuk kita pahami gitu ya. Nah, terus juga kalau misalnya pertaruhan yang dihadapi di Gundala itu lebih menakutkan dibanding Gatot Kaca kalau menurut gua. Iya sih, karena gimana Tan? Kalau misalnya menurut gua itu dia lebih menakutkan sebab kayak ya mengenai kayak suntikan vaksin gitu nggak sih waktu itu? Iya, kayak ke wabah lah terjadinya. Wabah ya, Yes. wabah. Terus mengenai ya itu pemerintahan tadi, kalau misalnya ada korupsi dan lain-lain. Mafia juga yang disebut. Mafianya gitu. Yes. Jadi kayak serasa wah bisa berdampak banget terhadap dunianya di kota tersebut gitu kan. Iya. Dibanding kalau misalnya si Gatot Gatot Kaca, Kaca itu kan kan dia- yang terpengaruh itu ya cuma orang-orang yang mungkin Pandawa gitu kan. Kurawa kan. Kurawa kan ke Pandawa gitu Iya, kan. itu. Yang terpengaruhnya masalahnya di Pandawanya itu. Jadi menurut gua agak lebih menakutkan, lebih menegangkan, dan secara visual sendiri kan bisa kelihatan kalau misalnya dia lebih dark gitu kan. Di Gundala ya. Di Gundalanya begitu. Nah, kalau dari lu apa lagi? Kalau misal kita tadi ngomong-ngomong tentang ya ke visualnya juga nih Tan. Di sini juga dramanya Gatot Kaca tuh lebih kayak terasa drama FTV gitu nggak sih? Gatot Iya kan? Kaca ya. Kalau Iya. drama-dramanya soalnya kayak berasa ada cinta-cintaan dikit. Cinta-cintanya pun menurut gua jujur aja agak cringe ya. Iya, kayak nggak Kalau terlalu gua ya. terasa malah. Kayak Kalau lah gua. segitu doang. Terus kayak nggak terlalu kental jadinya kayak cuma selipan menurut gua ya. Selipan-selipan. Selipan-selipan benar. doang jadinya. Kayak nggak dikasih tahu gitu loh development romance-nya tuh kan kalau di Gundala tuh lebih terpercaya, maksudnya lebih bisa kita pahami kalau development romance-nya, jadinya kayak mereka itu mulai dibaik-baikin si Gundalanya sama si Tara Basro gitu Iya, kan, terus tetangga kan tadinya. tetangga, Iya. terus akhirnya mulai soalnya mungkin bisa dibilang romance-nya romance orang dewasa kali ya. Iya. Jadinya Karena mungkin ditolong kan. segala Ditolong macam. romance orang dewasa, Iya. jadinya kita pun juga memahaminya mungkin buat kawasan umum lebih paham gitu kan, dan kalau nggak akan gampang cringe lah kalau Iya. yang si Gatot Kaca gitu kan. Lagi juga di sini kita ngeliat gak Tan, kalau semisal plot twistnya Gatot Kaca ini kayak meleset gak sih menurut lo? Kalau gue plot twistnya agak meleset. Gatot Iya. Kaca kayak misalnya, jangan disebut dulu ya, filmnya masih agak fresh soalnya. Plot twistnya Gatot Kaca agak meleset karena menurut gue keputusan di tempat Gatot Kaca tuh apa ya, kayak turning point-nya tuh kayak what? Kayak lah kayak gini, yang bener aja. Iya. Gitu kan. Jadi kalau itu yang gue rasakan kayak gitu sih. Kalau Gundala kan sebenarnya memang secara kalau orang banyak review mungkin nggak super bagus gitu ya. Iya. Tapi tuh secara alur ceritanya menurut gua rapi juga gitu kan untuk si Gundala. Gitu. Dari di Gundala juga di mid credit scene-nya juga lebih dapat gak sih? Jadi kayak lebih nunjukin nanti bakal ada kelanjutan hero dari apa juga segala macamnya. Betul. Ya. Dan di sini juga kan hype Gundala juga masih lebih better sih yang gue lihat sih Tan di sini. Kalau Daripada Gatot Kaca ya. Soalnya pada saat di Gundala itu kan dia pada zaman itu ya kayak marketingnya tuh kenceng banget tuh. Iya. Pertama apalagi pada saat kenapa hype juga bisa dibilang ya karena ini dia adalah film superhero pertama di zaman modern gitu ya yang maksudnya patut untuk kita ikutin gitu kan. Karena yang pertama pasti hype banget tuh. Terus juga kita kenapa hype juga? Karena pada saat launching cast dan trailer itu super gila sih. Castnya coy, jajaran castnya itu yang Orang-orangnya juga cukup terkenal. Gundala itu terkenal banget Iya. semuanya gitu kan. Kalau untuk yang di Gatot Kaca itu kan pada saat kita lihat jajaran castnya ya udah seputar ya mungkin orang-orang dari drama Iya. gitu kan. Atau mungkin dari beberapa Smartverse nggak tahu juga aktor-aktornya kan. Kalau yang nggak nonton film Iya. mungkin nggak akan nyadar ya mereka siapa aja. Tapi orang kalau sorry kalau di Gundala aja orang yang nggak nonton film pasti kayak ngeliat
wih, Oh, ini ada tahu nih. ada ini, Iya. ada ini, gitu. Apalagi yang demen film horor kan, Ya, ada demen-demen Tara Basro film tuh, kan, horor. pasti tahu di situ kan. Itu banget. Nah, next kita akan bahas mengenai karakter-karakternya lebih dalam lagi ya. Kalau misalnya di Gundala, menurut gua itu karakternya si siapa namanya? Si Sancaka. Sancaka itu lebih charming. Yoi, lebih- Jauh banget. Jujur aja ya, lebih jauh. Gue lebih suka Abimana daripada si siapa? Si Yuda. Rizky Nazar. Iya, si jadi Si Yuda Rizky kan. Nazar yang jadi Yuda juga. Gue nggak ngomongin mengenai karakter pemerannya, tapi ngomongin mengenai karakter filmnya. Filmnya gitu. kan. Yoi. Jadi contohnya kalau misalnya di filmnya itu dia itu lebih mudah turun tangan. Iya. Jadi iya. dia mau nolongin orang-orang gitu kan. Kalau misalnya kayak daripada si Yuda itu kalau misalnya dia masalahnya itu ya udah dia mempedulikan permasalahan keluarganya aja, ya nggak sih? Iya, jadi kayak satu lorong aja gitu nggak sih, Tan? Betul. Kalau sih misal kita ngeliat Sancaka Orang-orang. juga kan, iya orang-orang pasar, orang-orang entah yang di pabrik, Itu akhirnya makanya. dikejar. Konfliknya juga kencang di situ kan, Itu. dapat tensi tegangnya, dapat juga apa ya, akhirnya teman-temannya segala macam. Bahkan ada tiba-tiba superhero baru juga, Sri Asih yang kita tahu juga kan. Nah, itu bakal ada kelanjutan yang mungkin menurut gua patut dinanti-nanti nih, Tan. Patut dinanti-nantikan gitu kan. Itulah kenapa lebih charming. Terus juga ngomongin mengenai karakter-karakter side karakternya Yang side-side-nya, yes. Nah, itu dia itu jauh lebih rich lah, maksudnya secara karakter gitu ya, emosinya tuh lebih keluar. Kita lebih gini aja deh. Bron Palarae menjadi Pengkor sama si siapa? Yang jadi Yayan villain, Ruhian, yes. yang jadi Oh, villain. iya, iya, lebih iya, serem iya, mana? iya. Gue lebih serem Pengkor. Iyalah. Karena dia secara karakter villainnya itu lebih menakutkan, Iya. diceritain backstory-nya lebih Backstory-nya jelas. yang bikin dia- Jadinya tuh pada saat kita nonton tuh kita tahu motivasinya dia apa, menakutkan apa dan lain-lain sih. Gitu. Jadi lebih jelas terperinci, rapi sih tadi yang kita bilang. Dan bukan cuma villainnya doang kan, tapi maksudnya jajaran teman-temannya kayak Tara Basro, Iya. itu juga lebih, wih keren nih gitu kan. Maksudnya sebagai perempuan itu dia kuat banget gitu kan. Iya, ngelawan preman kan. Makanya, Makanya. Agni juga kuat. Agni juga Cuman kuat. kok dari orang pinter kok tiba-tiba bisa silang. Nah, kita bakal bahas itu karena di film Gatot Kaca ini juga, Tan, karakternya tuh gue ngeliat gak konsisten, ya nggak setuju nggak lu, ya itu kan? dia, bener, itu dia. Dan secara nggak, karena dia nggak konsisten gitu kan. Jadi kadang tuh ya pasti ada kematian lah. Iya, Nah, gue ada nggak bisa kisah invest sedih. terhadap karakter tersebut. Maksudnya kayak kadang kan kayak apaan sih nih orang gitu kan, cringe gitu kan. Jadi kadang kalau ada yang mati nih, jadi Orang entah ya, di ada- Gatot Kaca dibanding gue kayak, hah, ya bener, ya udah. Akhirnya gue nggak sedih sama Nggak ada, sekali gitu. karena menurut gue kalau misal kayak waktu disedih ini, entah ya mungkin harus diselubungin rasa dendam atau gimana, ini kayak biasa-biasa aja, seakan-akan kayak ya udah nggak apa-apa ada kematian ini, ya nggak sih, Itu Tan? dia Itu. makanya kalau misalnya sebagai penggambaran sendiri ya, kalau misalnya si Gatot Kaca itu yang satu yang ada gua kurang juga itu kalau suara villainnya sih Ah, iya. itu kayak iya saya Apalagi bagaimana?" waktu yang di sigai-sigainya gitu tuh, Tan. Menurut gua apa ya, entah apa karena Gatot Kaca orangnya diem atau bahkan villainnya suaranya waktu itu kurang, gua ngeliatnya di sini malah lebih condong ke villain suaranya, tapi malah kurang, malah jadi udah turun lagi menurut gua penilaian gua gitu tuh, Tan. Jadi kayak di sini juga suara dari si Gatot Kaca malah nggak ditampilin pas pakai topeng dan Maka armornya dari gitu itu, kan. Maka dari itu. Tapi ngomongin topeng nanti kita akan bahas kostum juga. Yoi. Nah, sekarang kita ngomongin actionnya ya. Actionnya maksudnya secara koreografi ya. Yes. Wah, guys, sumpah. Gua itu mungkin gua nggak bisa bilang Gundala itu memang bagus banget gitu kan. Enggak. Secara koreografi, tapi jelas ya. Dia mukul tuh gua tahu lagi mukul. Gua Gatot Kaca, aduh, gimana ya? Gimana tuh, Tan? Jujur aja gue tuh kayak nggak paham sih. Maksudnya mungkin pengen penggambaran intensnya si Hanung Bramantyo itu mungkin kayak gini ya. Gue lagi mukul lo nih. Yes. Sat. Aduh, sakit. Nah, kagak ada ininya. Nggak ada impact. Kagak ada impactnya. Jadi sebab akibatnya tuh cuma disebab doang. Jadi sebab. Gue mukul lu, gue banting lu. Jadi memang kayak pengen tak. Ya, aspek yang semua- kurang ada di situ sih yang sih. model-model kayak gitu. Cuman maksudnya untuk di Hanung Bramantyo untuk di bagian actionnya gue masih kurang paham sih. Kayak, Kurang tegang juga jadi sih. maka dari itu jadi Iya. kurang tegang. Kayak nggak ada kayak apa gitunya yang nggak untung ada. bocor atau berdarah gitu Iya, kan. gitu. Kurang di situ doang sih. Dan juga suara side fight scene-nya juga nih, Tan, di Gatot Kaca kurang ngedalemin. Nah, itu yang tadi gua lu bilang ya. kan. Kayak nggak masuk aja kalau lagi adegan seru, lagi adegan entah ya, gue lihat kayak
seru lah, super, terus kayak terbang-terbangan, terus loh kok berantemnya gitu-gini doang, nggak terlalu ada keras-keras gimana. Jadi itu aspek yang kurang juga nih dari aksinya nih. Itu gitu kan. Nah kalau misalnya itu kan sinematografi ya? Yes. Sinematografi, itu kan koreografi. Iya, koreografi. Nah untuk sinematografinya, wah kalau Gundala itu chef's kiss. Manis nih. Mantap, luar biasa ya. Kenapa nih Tan? Soalnya Joko Anwar sih, maksudnya gue bukannya bilang Joko Anwar lebih baik daripada Hanung ya. Iya. Cuman untuk packaging film action superhero, Yes. menurut gue hasilnya untuk si Joko berhasil banget sih gitu. Oke. Suka banget sih dengan penggambaran dia untuk secara kotanya, Iya. darknya, lingkupnya, menakutkannya gitu. Maksudnya secara kata-kata yang ingin disebutkan juga, Yes. itu maksudnya secara packaging untuk memanjakan mata kita. Iya. Menurut gua itu si Gundala itu luar biasa sih. Dapat. Dapat Karena banget. mungkin karena Joko Anwar juga lebih biasa di kayak mungkin syuting horor-horor gitu nggak sih Tan? Makanya di Gundala juga kayak kesan dark segala macamnya lebih dapat aja menurut gue sini. Itu dia. Nah itu kan terus kalau misalnya di di Gundala juga dia tuh ada beberapa reference atau homage gitu kan untuk film-film yang lain. Jadi pada saat orang-orang yang ngikutin banget mengenai superhero atau film-film di Hollywood pasti pada saat menyaksikan itu kayak, wih ini kan gini-gini, wih ini kan gini-gini. Jadi kita pun kayak pada saat nonton itu kayak apa ya, bonus-bonus trivia dikit gitu loh yang suka mengenai dunia perfilman gitu kan. Sih juga iklannya terlalu banyak gak sih Tan di Gatot Kaca, ya kan? Menurut gue kayak apalagi ada scene di mana yang menurut gue ini nggak terlalu ngaruh ke cerita tapi malah ke iklan. Jadi kayak malah panjang durasi karena iklan nih film ini. Menurut gue agak kurang di situ aja sih. Itu sih ya, memang bungkusan iklannya di Gatot Kaca agak sedikit mengganggu. Iya. Nah, gitu. Nah, Oke Tan. sekarang Masuk kita ke ngomongin kostum. mengenai kostum ya. Masuk ke Nah, kostum Gundala dan Gatot Kaca. Gue ngomongin bagusnya Gundala. Oke. Gundala itu satu mungkin lebih simpel. Ya. Jadi ini agak memaksakan sih untuk gue masukin. Tapi bisa dibilang yang kostum yang sekarang pada saat di film itu ya, bukan yang di mid credit ya. Yes. Untuk di film itu, jadi lebih gampang di cosplay. Iya, gampang. Orang kayak jadi jaket ya kan dari mungkin helm apa. Dia kan bikin sendiri gitu ya. Iya, dari Kayak bahan-bahan yang di pabrik ya kan? Bahan-bahan yang ada di Iya. pabrik, itu dia. Kalau Gatot Kaca ya mungkin agak budget gitu kan. Itu penting nggak penting sih ya. Tapi kalau alasan lain, menurut lo apa? Kalau di kostum juga Gatot Kaca di si filmnya tuh malah mungkin ya gue nantiin banget scene di mana kostumnya ini bakal dipakai secara screen time yang Oh bener banyak banget. ya kan? Kalau Gundala kan setengah film tuh pasti dia sering pakai udah kan. Itu Dan bener-bener. bahkan kayak dia sampai lepas helm segala macamnya itu kan kayak aspek kayak apa ya, dia nggak terlalu pakai semuanya gitu loh. Iya, Bahkan iya, kayak iya. bisa codet-codet lah Iya, atau iya, gimana. iya. Itu menurut gue better di Gundala juga sih. Betul. Soalnya di Gatot Kaca itu ya cuma di full customnya ya. Iya. Cuma di ujung guys. Malah kayak lagi Jadi, juga CGI lagi. Makanya Iya. kayak kostumnya itu ya dari trivia kan juga, maksudnya dia udah dipersiapkan dari desainer Daredevil gitu kan. Iya, dari Perancis udah gede juga loh, nggak murah gitu kan untuk nyiapin kayak gitu. Dipakainya berantemnya aja. Sedikit doang. Ya kan kayak Aduh, gelap-gelap cok. gue pengen lihat banyak sih sebenarnya ya kan. Nggak kelihatan detail-detailnya, apalagi yang musuhnya ya. Iya. Yang keren, menurut gua kalau gua lebih suka kostum musuhnya. Yang villainnya di akhir ya. Villainnya di akhir, cuma tidak kelihatan. Terlalu gelap. Ya mohon maaf. Terlalu Berarti gelap. itu penilaian kita kurang di bagian kostum dan screen time-nya aja sih. Ya kan, itu. Nah, ini kita bahas sedikit mengenai scoringnya ya. Oke. Nah, ini ngomongin sound design-nya. Udah, Boy. Gua masih inget, gua nonton waktu itu Gundala di bioskop, Dolby Atmos menggelegar. Kaget luar suara petirnya biasa. segala macam ya. Luar biasa. Luar biasa. Itu, wah gila, luar biasa. Itu gua nggak bisa berkata-kata waktu nonton, kayak wah gokil sih. Maksudnya gue percaya banget waktu kayak pulang, Iya, atau suara bahkan petir, musik dan tegangnya ya kan. musik tegangnya Iya, gue suka lebih banget. dapet. Itu yang tadi nyambung ke Joko Anwar dalam ngomongin mengenai membangun atmosfernya. Yes. Keren banget sih. Tapi ini ada cukup lucu nggak sih Tan? Agak unik juga. Kenapa kayak Gatot Kaca sama Gundala tuh sama-sama yang ngisi? Itu gue baru nyadar. Kemarin pas kita ngobrol, Iya. iya juga ya. Gatot Kaca sama Gundala sama-sama dari kotak ya. Kotak yang ngisi ininya. Apa karena OST-nya. memang dia udah kayak icon Suara-suara lagu semangat lagu gitu ya. hero-hero gitu Lagu ya. hero atau gimana. Tapi mohon lah, maksudnya Yang lain coba ada. kok biar ada sedikit Perbedaan aja, sih. Jadi betul. orang akan ingat kotak kalau si Gatot Kaca atau mungkin Gundala. Gundala aja, Gue heran di situ sih memang. Gue heran di situ aja. Oke. Tapi ya itu smart views ya. Jadi kalau menurut kalian, apakah kalian setuju dengan argumen-argumen kita mengenai why
Gundala is better than Gatot Kaca. Silakan komen di bawah. Kalau misalnya kalian nggak setuju juga silakan komen di bawah. Yes. Kalau misalnya kalian setuju, berikan like. Iya, ya. jangan Itu lupa dia. untuk share juga dan juga klik tombol subscribe dari channel kita. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Yes, betul. Nah, itu dia. Nah, kalau misalnya kalian juga suka komen-komen, suka konten-konten seperti ini, kasih Yoi. tahu juga kita di bawah ya. Oke, jangan lupa juga tentunya Apa pada tuh, Tan? hari ini kita harus berterima kasih lagi kepada Aviros. Eviros, terima kasih. Wes, mantap Sudah ya. mensuplai kita untuk episode kali ini. Pastinya. Nyaman Jadi, banget ya kan? Makin ganteng ya. Makin ganteng. Ya, cuma agak malu juga gue menyebut diri gue sendiri ganteng ya. Tapi silakan komen di bawah kalau setuju. Aduh, gitu aja terus. Oke, Smart Viewers, nanti minggu depan kita akan kembali lagi. Akhir Yes. kata Nathan pamit. Dan gue dan Setiawan pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.